Hai teman kece, tahukah kamu jika di bumi ada 193 negara dengan jumlah penduduk yang mencapai 8 miliar jiwa? Dengan jumlah penduduk sebanyak ini muncul berbagai permasalahan yang kompleks. Di antaranya memenuhi kebutuhan akan bahan makanan, air, energi, dan lainnya. Selain itu, aktivitas pemenuhan kebutuhan ini juga menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti perubahan iklim dan polusi. Semua permasalahan ini butuh kerjasama antar pihak di berbagai wilayah untuk dapat diselesaikan dengan baik. Nah, bagaimana bentuk kerjasamanya? Yuk kita simak video berikut. Dari keseluruhan permukaan bumi, hanya 1/8 yang bisa dihuni oleh manusia. 3/4-nya berupa lautan dan selebihnya adalah wilayah gurun, pegunungan tinggi, dan wilayah lainnya yang tidak layak huni. Bagian bumi yang dihuni oleh manusia terbagi ke dalam 5 benua, yaitu benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Sementara itu, bagian bumi yang jarang ditinggali adalah benua Antartika karena kondisi iklimnya yang sangat dingin. Bagaimana dengan keragaman alam dan masyarakat di dunia? Dilihat dari luas wilayahnya, benua yang paling besar adalah benua Asia. Sedangkan yang paling kecil adalah benua Australia. Benua Asia, Afrika dan Australia dikenal dengan beragam flora dan fauna. Benua Afrika dikenal dengan hewan berukuran besar seperti kuda Nil, gorila, dan gajah Afrika. Sedangkan Australia memiliki flora dan fauna khas seperti pohon eukaliptus dan kanguru. Di benua Amerika bagian selatan, terdapat hutan hujan tropis terbesar bernama hutan Amazon. Sementara benua Eropa memiliki lahan hutan yang luas dengan iklim subtropis atau dingin. Karena keadaan alam dan proses perkembangan yang beragam, kehidupan masyarakat di dunia juga memiliki corak yang beragam. Misalnya dalam hal etnik atau suku, bahasa, dan agama. Ada ribuan etnik dan ragam bahasa di dunia. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 1.000 suku dan ratusan ragam bahasa. Lalu, bagaimana awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama antar wilayah di dunia? Daerah aliran sungai yang subur merupakan tempat awal perkembangan kebudayaan manusia. Terdapat beberapa peradaban yang telah mencapai puncaknya di era kuno, seperti peradaban di lembah sungai Eufrat dan Tigris, Mesopotamia, lembah sungai Indus, Mohenjo-daro dan Harappa, lembah sungai Nil, Mesir, dan lembah sungai Huanghe, Tiongkok. Catatan interaksi awal antar peradaban ditemukan dari peninggalan peradaban lembah sungai Indus dalam bentuk stempel perdagangan. Stempel perdagangan ini menunjukkan bahwa pada saat itu, masyarakat lembah sungai Indus telah melakukan hubungan perdagangan dengan bangsa Mesopotamia. Ratusan hingga ribuan tahun kemudian, peradaban semakin berkembang dan melahirkan jalur perdagangan yang sangat ramai, yaitu sebuah rute yang dikenal dengan nama Jalur Sutra, yang membentang dari wilayah Asia hingga Eropa. Jalur ini menjadi sarana penghubung yang membuka interaksi politik dan ekonomi antar peradaban pada zaman kuno. Interaksi dan kerjasama berbagai wilayah di dunia terus berlanjut pada masa-masa setelahnya. Era kolonialisme Eropa dan perkembangan industri kemudian menjadi pendorong semakin terhubungnya antar negara di dunia dalam jaringan global atau globalisasi. Lalu, bagaimana kerjasama internasional pada masa sekarang? Kerjasama internasional merupakan hubungan baik antara dua negara atau lebih yang memiliki kesepakatan tertentu untuk saling memenuhi kebutuhannya. Penyebab terjadinya kerjasama internasional adalah adanya keterbatasan kemampuan dari suatu negara untuk
adanya situasi tertentu yang dapat mengancam keamanan bersama, atau adanya persamaan kepentingan terkait bidang tertentu. Beberapa dampak positif dari kerjasama internasional adalah mempererat persahabatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong alih teknologi. Ada beberapa bentuk kerjasama antar negara. Pertama, kerjasama bilateral, yakni kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya, kerjasama antara Indonesia dan Jerman untuk mengekspor hasil perkebunan seperti kopi, teh, tembakau, dan minyak sawit. Kedua, kerjasama regional, yakni kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di satu kawasan tertentu. Contohnya, ASEAN di Asia Tenggara, APEC di Asia Pasifik, dan Uni Eropa di Eropa. Lalu yang ketiga, ada kerjasama multilateral, yakni kerjasama antara beberapa negara di berbagai kawasan dunia. Contohnya adalah United Nations atau UN, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, World Trade Organization atau WTO, dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. PBB merupakan organisasi kerjasama antar negara yang paling besar. Pada tahun 2016, seluruh negara anggota PBB menyepakati sebuah program yang bernama Sustainable Development Goals atau SDGs, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB, yang mulai berlaku sejak tahun 2016. Harapannya di tahun 2030 nanti tercapai kualitas kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Jika mau tahu lebih detail tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, kamu bisa tonton video berikut ya. Teman kece, sudah tahu ya bagaimana bentuk kerjasama dan pentingnya kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia? Sekarang, jawab pertanyaan berikut yuk. 1. Salah satu bentuk kerjasama internasional yang diikuti oleh negara-negara di dunia adalah bentuk interaksi antar negara di benua-benua dalam bidang pendidikan adalah 3. Pengaruh positif dari interaksi antar benua-benua di bidang ekonomi kecuali. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal lebih banyak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kece lainnya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.